Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Baihaqi, NIM 2421200063, Prodi Teknologi Informasi. Pada video ini, saya akan membuat video tutorial untuk menginstal Linux Mint, yang dimana untuk memenuhi proyek praktikum mata kuliah Sistem Riset dan Operasi, yang dimana dosen pengampu Bapak Ade Linhar, MKOM. Di sini saya akan mempraktikkan sekaligus menjelaskan langkah-langkah instalasi sistem Linux Mint dengan menggunakan VirtualBox. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami konsep dasar virtualisasi dan mempelajari arsitektur sistem operasi Linux Mint, serta manfaatnya kita bisa mencoba Linux Mint secara aman di dalam virtual machine tanpa risiko merusak sistem operasi utama pada komputer. Nah, untuk langkah-langkah menginstal Linux Mint di dalam VirtualBox, kita hanya memerlukan dua bahan utama, yaitu VirtualBox dan iOS Linux Mint, yang dimana untuk keduanya sudah saya download, dan di dalam VirtualBox-nya tampilannya sama kayak gini. Terus kita membuat virtual machine yang baru, kita klik new, terus kita buat nama virtual machine-nya. Di sini saya membuat Linux Mint. Untuk folder virtual machine-nya bebas, dan untuk iOS image itu Linux Mint yang sudah kita download. Dan untuk bagian ini yang kita centang, terus kita next. Dan untuk base memory minimal 2 GB, di sini saya tambah. Dan untuk prosesor minimal 1, di sini juga saya tambah jadi 2. Dan selanjutnya lanjut dan selesai. Nah, kalau sudah seperti ini, kita jalankan saja. Kita langsung start Linux Mint. Nah, ini adalah desktop Linux Mint. Untuk bisa dioperasikan, kita akan install Linux Mint-nya. Bagian sini kita klik 2 kali. Di sini kita akan memilih bahasa. Di sini saya akan memilih bahasa Indonesia. Terus lanjutkan.
Dan untuk tata letak keyboardnya, di sini saya akan pilih Indonesia juga. Terus lanjut. Nah, untuk bagian ini kita tinggal centang saja untuk memasang kode install Linux Mint-nya. Terus kita lanjut. Untuk bagian ini kita tinggal pasang saja, pasang sekarang. Terus kita lanjut untuk menginstal Linux Mint-nya. Untuk bagian ini juga, di sini kita akan memilih wilayah untuk menentukan zona waktunya. Di sini saya akan memilih Medan. Terus kita lanjut. Nah, untuk bagian akhir ini kita akan mengisi akun kita, di mana di sini saya akan membuat namanya Baihaqi. Terus untuk sandinya bebas. Terus kita lanjutkan. Nah, kalau sudah begini, kita tinggal tunggu saja untuk selesai instalasi Linux Mint-nya. Karena kan memakan waktu yang lama, mungkin saya akan skip prosesnya. Karena sudah selesai proses instalasi Linux Mint-nya, sekarang kita restart ulang. Di sini kita restart ulang. Kita tunggu. Nah, untuk bagian ini kita akan enter saja yang seperti yang sudah diperintahkan. Enter. Bagian ini kita tinggal masukkan saja sandi yang kita buat tadi. Nah, untuk instalasi Linux Mint sudah selesai ya. Dan untuk operasinya juga sudah bisa digunakan. Berikut adalah bentuk desktop Linux Mint-nya. Di sini bisa kita ubah-ubah. Latar belakang desktop contohnya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, proses instalasi Linux Mint sudah selesai. Nah, untuk melengkapi perkum ini, saya akan menjawab 5 pertanyaan yang telah diberikan, yaitu yang pertama, apa itu virtualisasi? Virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk membuat komputer virtual di dalam komputer asli, yang dimana kita
kita bisa membagi perangkat keras asli komputer seperti RAM, CPU, dan hard disk untuk menjalankan sistem operasi yang lain. Untuk pertanyaan kedua, mengapa memakai VirtualBox dalam instalasi Linux Mint? Dikarenakan VirtualBox membuat lingkungan simulasi yang terisolasi secara total dari sistem operasi komputer kita. Apapun sistem operasi yang kita lakukan dalam VirtualBox seperti Linux Mint tidak akan membuat sistem error, hapus data, atau terkena virus. Sistem Windows asli kita akan tetap aman. Kelebihan dari Linux Mint adalah sangat ringan dan stabil, mirip seperti Windows, dan gratis dan aman dari virus. Untuk pertanyaan keempat yaitu perbedaan virtual machine dan dualboot, yang dimana perbedaannya adalah cara kerja virtual machine yaitu menjalankan Linux di dalam sebuah jendela aplikasi pada sistem operasi Windows yang asli, sedangkan dualboot yaitu menginstal Linux secara berdampingan langsung di memori hard disk laptop. Untuk pertanyaan terakhir yaitu sebutkan kendala yang ditemukan selama proses instalasi dan cara mengatasinya. Yang pertama kendalanya yaitu error. Solusinya, nyalakan ulang laptop, terus masuk ke menu BIOS, lalu cari opsi virtualisasi teknologi dan ubah ke enable. Dan untuk kendala yang kedua, sistem virtual machine terasa sangat lambat. Solusinya, masuk ke pengaturan VirtualBox, lalu naikkan RAM minimal 2 GB dan berikan CPU minimal 2. Dan untuk kendala yang ketiga adalah gagal instalasi karena harddisk penuh. Solusinya, kosongkan ruang harddisk laptop dan setel ukuran harddisk minimal 25 GB saat pembuatan awal virtual machine.